Pada video sintesis protein yang terakhir ini, Bukus ingin mengubah penjelasan tentang sintesis protein ke dalam bentuk suatu cerita yang mudah-mudahan kalian bisa menjadi lebih memahami. Kita tahu bahwa proses sintesis protein itu mencakup dua tahap, transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di nukleus, translasi terjadinya di ribosom. Siapa yang berperan dalam proses sintesis protein? Yaitu DNA. Peran utamanya adalah DNA. DNA itu sepasang pita kembar berpilin, double helix. Yang satu sense dan yang satunya antisense. Di sini saya akan mengubah menjadi bentuk cerita, misalnya ini sebuah rumah besar yang dihuni oleh sepasang suami istri yang sangat berpengaruh, di mana si suami, pasangan suami istri tadi adalah DNA, pita kembar berpilin ya. Suaminya itu sebagai kepala rumah tangga, itu adalah sense-nya, tuan sense. Sementara istrinya adalah anti-sense. Yang berkuasa, yang berhak memberi perintah, tentu saja adalah sang tuannya, yaitu tuan sense. Sementara si istri itu sebagai pendamping, dia bertugas untuk menyampaikan perintah kepada para asisten-asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangga tadi meliputi ARND, ARNT, dan ARNR. Nah, ARND itu berada dalam satu ruangan. Jadi ini diibaratkan sebagai rumah besar ya. Rumah besar ini dihuni oleh sepasang suami istri, sense dan antisense, dan asisten pribadinya yang namanya ARND. Kemudian ada halaman luas yang namanya sitoplasma. Di sana banyak sekali terdapat asisten-asisten yang lain yang namanya ARNT. Juga terdapat asam amino sebagai bahan mentah protein. Kemudian ada tempat berikutnya yaitu ribosom yang kita umpamakan sebagai dapur, tempat memasak, tempat meracik asam amino menjadi protein. Sekarang kita mulai ceritanya. Di rumah besar tadi, si tuan sense bilang kepada istrinya bahwa hari ini ingin mengonsumsi soto. Maka si istri akan menyampaikan perintah dari tuan sense tadi kepada asisten pribadinya namanya ARND. Proses pemberian atau penyampaian perintah yang dilakukan oleh antisense kepada ARND ini dikenal dengan istilah transkripsi. Karena DNA ini memang adanya di dalam nukleus, berarti proses transkripsi berlangsungnya juga di nukleus. Kemudian setelah selesai ditranskripsi, setelah selesai menerima perintah dari tuan sense melalui nyonya antisense, maka ARND tugasnya adalah membawa perintah tadi dari nukleus ke ribosom, dari rumah besar ke dapur. Kedatangan ARND dari nukleus ke ribosom tadi akan diketahui oleh ARNT, ART yang jumlahnya sangat banyak
di dalam sitoplasma yang kemudian dia tahu bahwa kedatangan ARND ke ribosom adalah membawa perintah yang merupakan tugas mereka. Sehingga begitu ARND sampai di ribosom, maka datanglah ARNT dari sitoplasma menuju ribosom untuk menerjemahkan perintah yang dibawa oleh ARND. Perintah tadi disebut kodon. ARNT ini akan datang untuk membaca dan menerjemahkan perintahnya. Oh, ternyata perintahnya adalah masak soto. Nah, proses penerjemahan perintah tadi adalah disebut translasi yang dilakukan oleh ARNT. Sehingga ARNT ini kemudian akan membagi tugas dengan ARNT yang lain bahwa perintah tadi bunyinya adalah memasak soto. Sehingga ARNT tadi akan bertugas ke sitoplasma untuk mencari bahan mentah soto dari sitoplasma berupa asam amino. Kemudian asam amino tadi dimasak jadilah protein. Bahan mentah yang dibelanja ARNT tadi karena perintahnya soto, mestinya yang dibeli ya bahan soto seperti misalnya daging, kol, toge, bumbunya bumbu soto, kemudian dimasak jadilah soto. Jadi masakan ini jadinya apa? Mestinya sama dengan perintah tuan sensnya. Kalau perintahnya soto harusnya jadinya soto. Tetapi ada kemungkinan terjadi kesalahan. Perintahnya soto jadinya sop daging. Meskipun mirip tapi beda rasanya karena beda bumbunya. Nah, berarti kesalahan itu dilakukan oleh ARNT. Kesalahan protein yang terbentuk itu namanya mutasi. Berarti mutasi itu bisa terjadi karena faktor dalam yang dilakukan akibat ARNT salah menerjemahkan kode yang dibawa oleh ARND. Dengan kata lain, ARNT salah dalam melakukan proses translasi. Jadi kalau gennya bunyinya hidung mancung, kok translasinya oleh ARNT salah, jadilah hidung pesek. Berarti antara perintah dengan yang terjadi berbeda. Itu namanya mutasi. Mudah-mudahan cerita ini bisa membantu untuk memperjelas bagaimana proses sintesis protein, siapa saja yang berperan, kemudian di mana tempat berlangsungnya proses, tahapannya apa saja, mana yang dulu dan mana yang belakang, jadinya apa, kalau terjadi kesalahan-kesalahannya di mana, kalian bisa memahami. Kemudian nanti di slide atau di handout yang akan saya bagikan, nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan untuk latihan apakah kamu sudah memahami atau belum. Kemudian KD 3.3 itu sudah selesai. Silahkan kalian mempersiapkan diri untuk penilaian harian KD 3.3. Demikian, semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.